Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Irfan Hakim dari mahasiswa ISQ Business School angkatan 10 dari program studi Sistem Informasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang asesmen satu saya dengan mata kuliah Technopreneurship. Ini biodata saya. Lalu sebelum saya menjelaskan asesmen apa saja yang saya asesmenkan, soal-soalnya, saya akan menjelaskan pengertian desain sprint. Jadi, apa sih desain sprint itu? Desain sprint adalah sebuah metodologi perancangan yang dilakukan dalam waktu beberapa hari untuk menjawab berbagai pertanyaan bisnis yang kritikal melalui proses desain, prototype, serta pengujian konsep dengan calon target pengguna secara langsung. Selanjutnya, kapan desain sprint diperlukan dalam inovasi produk digital? Jadi, desain sprint diperlukan dalam inovasi digital ketika yang pertama, ide produk baru. Biasanya ketika sudah muncul produk, sebuah perusahaan sudah memiliki produk dan ingin menambah atau mengubah, dibutuhkan lagi ini desain sprint ini. Sama ide produk baru. Lalu yang kedua yang tadi sudah saya sebutkan, perbaikan produk. Ketika sudah membuat produk, lalu ada perbaikan, maka membuat desain sprint merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir ada minimnya pengetahuan pengguna. Nah, ketika pengguna memiliki pengetahuan yang minim, maka desain sprint bisa membantu, desain sprint bisa menjadi solusi untuk pengguna dan bagi sebuah perusahaan untuk membantu meningkatkan kinerja tersebut. Lalu selanjutnya, apa yang membedakan design thinking dengan desain sprint? Ya, design thinking yang pertama, yang berbedaannya adalah tahap-tahap design thinking. Tahap-tahap design thinking di sini pertama ada empathy, lalu ada mendefinisikan atau define, lalu ada ideasi, lalu yang keempat ada prototyping dan pengujian. Untuk tahap keempat dan kelima ini sama sebenarnya antara design thinking dan design sprint. Tapi yang berbeda adalah di tahap pertama, kedua, dan ketiga. Tahap design sprint yang pertama yaitu verifikasi, lalu yang kedua ada ideasi, lalu yang ketiga keputusan, yang keempat prototyping, dan kelima pengujian. Nah, ini juga salah satu perbedaan dari design thinking dan design sprint. Prototype terkadang hanya berupa peta jalan bagaimana solusi akan dikembangkan tanpa memberi bukti fisik. Sedangkan desain sprint merupakan prototype tampak lebih konkret. Nah, jadi salah satu pembeda desain thinking dan desain sprint adalah tahapnya, waktunya. Jadi desain thinking itu, desain sprint itu membutuhkan waktu untuk analisis. Contoh kasusnya yang akan saya bawakan adalah design thinking. Jadi contoh design thinking ialah perusahaan ingin meningkatkan pelanggan. Ketika mereka menggunakan design thinking, maka mereka mengumpulkan saran dan masukan dari pelanggan. Lalu tahap selanjutnya adalah merincikan masalah. Lalu tahap selanjutnya adalah menciptakan ide kreatif dan secara terus-menerus menerapkan solusi yang lebih baik. Sedangkan desain sprint, tahap-tahapnya itu seperti ini. Jadi sebuah perusahaan membuat desain sprint selama seminggu. Lalu yang pertama dilakukan adalah merancang terlebih dahulu, lalu menguji prototipenya dengan tujuan memeriksa pengguna apakah mereka itu merasa puas dengan hasil dari perancangan tersebut. Nah, untuk perbedaan utama dari desain thinking dan desain sprint adalah
pendekatan waktu, dan tingkat strukturnya. Lalu yang selanjutnya, mengapa MVP, minimum viable product, itu penting dalam inovasi produk digital. Yang pertama, penghematan waktu dan sumber daya. Contohnya, aplikasi, saya mengambil contoh aplikasi yang bertujuan untuk mengatur waktu. Jadi, ketika kita menggunakan, ketika kita menggunakan inovasi MVP sebelum kita mendesain, maka kita akan menghemat waktu dan sumber daya. Jadi contoh, saya mengambil contoh aplikasi yang bertujuan untuk mengatur waktu. Dengan adanya MVP, kita bisa lebih berfokus pada fitur-fitur yang tidak perlu membutuhkan banyak biaya. Nah, ini menjadi salah satu mengapa MVP dibutuhkan, mengapa MVP itu penting. Lalu yang kedua, saya mengambil alasan mengurangi sedikit dari banyaknya risiko. Contohnya, ada sebuah perusahaan pengiriman paket. Dengan dirancangnya MVP, maka sudah dirancang pengiriman skala kecil, serta membatasi area-area tertentu. Dengan hal tersebut, perusahaan bisa mengurangi risiko-risiko yang terjadi. Nah, ini yang kedua dari alasan mengapa MVP itu penting. Oke, lanjut. Ada yang terakhir adalah, jadi saya di sini membuat desain sprint. Saya dan kelompok saya membuat desain sprint tentang teknologi pemesanan makanan di rumah makan menggunakan mesin. Jadi tidak perlu lagi ada pelayan yang tugasnya menerima pesanan lalu menerima uang bayarannya. Gitu. Jadi semua digunakan mesin kecuali pelayan tersebut tugasnya hanya mengantarkan makanan tersebut. Nah, jadi ini tahap-tahapnya. Jadi yang pertama, customer membuka menu di mesin tersebut, lalu selanjutnya customer memilih menu. Pilih menu yang akan customer butuhkan, yang akan customer beli, lalu setelah dipilih menunya, customer memesan. Tombol klik pesan, setelah pesan tersebut masuk ke dalam mesin, yaitu menerima pesanan. Pesanan telah diterima. Lalu tahap selanjutnya adalah mesin menginfokan pesanan kepada waiters. Jadi mesin memberi notif kepada waiters bahwa ada pesanan masuk nih, gitu. Lalu tahap selanjutnya adalah waiters menerima pesanan. Lalu setelah waiters menerima pesanan, waiter mengelola pesanannya, entah memasak atau membuat minuman, memasak makanan, dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, ketika makanan itu telah jadi, minuman itu telah dibuat, disiapkan semuanya, lalu customer sambil bayar pesanan, maka waiter sambil mengolah pesanan tersebut, memasak makanan, membuat minumannya, lalu setelah masakan itu jadi, maka pesanan tersebut diantarkan kepada customer. Yang mengantarkannya itu adalah waiters. Nah, setelah waiters mengantarkan, maka pesanan atau makanan yang sudah jadi itu diterima oleh customer. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.